weekly meeting progress tim kita ya. Eh, Mungkin bisa dimulai dari saya ya untuk di apa ya teman-teman agak lemot HP saya. Kang Ari boleh Kang Ari dulu Kang. Ini saya ada masalah kayaknya Kang. Eh ininya WPS Office-nya. Oke, ya teman-teman karena berhubung memang sekarang lagi kondisi mati lampu ya, WiFi mati dan kita mengandalkan masing-masing device dan juga internetnya mungkin jadi ada sedikit gangguan untuk progres dari Zoom kita hari ini. Yang pasti teman-teman untuk weekly meeting hari ini adalah menyampaikan apa namanya progres apa yang sudah teman-teman lakukan atau sudah teman-teman kerjakan kurang lebih selama 1 minggu ke belakang. Teman-teman bisa sharing apa saja yang sudah dikerjakan, progresnya sejauh mana, kemudian bisa diinfokan juga kalau misalkan 1 minggu ke belakang atau sebelumnya mungkin ada kendala, ada masalah tertentu yang mungkin teman-teman alami, buat di-share juga. Dan apakah sudah ada solusi atau belum? Kalau misalkan sudah ada, di-share juga silakan. Kalau misalkan belum punya solusi atau masih bingung, disampaikan dulu nanti kita rumuskan sama-sama di apa namanya mungkin setelah meeting ini selesai gitu. Boleh untuk pertama Kang Yeser yang mau menyampaikan. Halo? Boleh Kang. Ini ya halo Kang. Ini Ya. saya bermasalah nih ininya nih WPS Office-nya karena di HP saya. Ntar dulu Kang. Mana ya? Aduh. Kelihatan nggak Kang? Udah kelihatan nggak ini Kelihatan saya? Kang Yeser, silakan. Oke, siap. Baik. Terima kasih teman-teman atas untuk di HRD sendiri sih pergerakan headcount dan detail karyawannya untuk sebulan ini sih eh, tingkat turnover-nya itu lumayan tinggi ya teman-teman di 46,15%. Lalu retensi karyawan lamanya masih bertahan sih di 100%, yaitu karyawan awalnya itu dari Kang Ari, Yaser, Kang Gemi, Raihan, Putri, Sarah itu masih bertahan ya dari awal tahun 2026 ini. Lalu yang masuk kemarin yaitu Kang Hilman, accounting di 6 Januari 2026, Kang Ade di CRF di 6 Januari 2026, Teh Sarah Teh Safira di CRM di tanggal 20, lalu Teh Tri di 20 Januari 2026 dan Teh Intan di 22 Januari tanggal 21 Januari teman-teman. Lalu Tri menyusul di tanggal 22 Januarinya dan Kang Ade kemarin di tanggal 24 Januari 2026. Uh, jadi Teh Safira ini keluar dikarenakan alasan pribadi, Teh Tri pun sama katanya alasan pribadi dan jarak juga. Kang Ade itu terkait dengan performa sih teman-teman. Lalu turnover bulan ini tinggi dikarenakan ketiga teman-teman kita yang kemarin masuk itu keluar teman-teman. Lalu uh, temuan utamanya yaitu bulan ini tuh yaitu tadi turnovernya tinggi. Dari tiga karyawan ini rata
rata-rata tuh eh, bermasalah dikarenakan ya mungkin akan melakukan pengaruh sih dengan apa kecocokan bekerja di sini. Jadi kedepannya saya akan mencari yang lebih dekat dengan perusahaan atau kantor kita ini. Lalu akan diperketat lagi mengenai eh, perilaku perilaku seperti kasusnya Kang Ade kan kemarin kurang mengenakan sih teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya untuk digital marketing, CRM, sales dan staff event dan Clipper itu sedang saya posting sih di Glean, menunggu persetujuan Bapak mengenai ininya apa namanya kualifikasinya. Mungkin sekian dari saya, Kang Ari. Boleh dilanjut ke teman-teman yang lainnya. Oke, Kang Yasser, terima kasih untuk pemaparan laporan mingguan ya terkait dengan ya 1 minggu ke belakang mungkin untuk HRD apa saja yang sudah dikerjakan atau kendala apa lain sebagainya. Eh, kita lanjut ya ke teman-teman untuk selanjutnya boleh tim CS terlebih dahulu dari Teh Sarah silakan bisa menjelaskan di apa di weekly meeting kali ini terkait dengan 1 minggu ke belakang progresnya seperti apa boleh. Bentar ya, Kak. Halo Teh Sarah sudah siap? Ini aku agak kesulitan buat bagi layar ya. Kalau di aku sebutin aja nggak apa-apa ya, Kak? Oke oke silakan. Di apa dirincikan aja poin-poinnya yang disampaikan apa aja. Kalau ada catatan Ya, boleh ini ditunjukkan aku catatannya nggak apa-apa. untuk laporan omsetnya itu kemarin kan aku buat untuk laporan omset orderan kepala seller. Aku buat per minggu ya, periodenya 1 minggu di tanggal 18 sampai 24 Januari kemarin. Itu total lead yang masuk itu di 559. Tapi yang bayarnya di 259. Nah, untuk rasio bayarnya ini 46% ya. Untuk omsetnya itu sekitar 111.477.261. Itu yang sekolah seller di minggu kemarin. Kalau yang di Academy Profit, periode 18 sampai 24 Januari, itu total leads-nya 190, total bayarnya 120, dan rasio bayarnya di 63% ya. Untuk omsetnya dia di 42.369.666. Nah, untuk kendalanya aku di minggu kemarin itu aku tuh belum apa ya belum terlaksana follow up terhadap leads yang belum closing. Jadi itu masih belum jalan. Tapi insya Allah di minggu sekarang karena kemarin belum tahu, maksudnya masih bingung gitu di flow chat cara kerjanya gitu. Tapi karena kemarin udah sempat koordinasi juga sama Kari, jadi sekarang udah lebih paham gitu alurnya kayak gimana. Nah, untuk rencana 1 minggu ke depannya, itu yang pertama aku mau membuat template quick reply-nya, jadi diperbanyak, diupdate juga. Terus yang kedua itu follow up leads yang belum closing, eh, dimulai dari tarik data yang belum closing 7 hari terakhir. Terus yang kedua, tarik data per event terdekat. Jadi itu follow up leads yang belum closing. Terus yang ketiga, pastinya save kontak sesuai format baru yang kemarin udah dirumuskan sama Kari juga. Eh, Terus yang keempat itu merapikan data peserta seminar sesuai event langsung. Dan yang terakhir itu optimalisasi UA. Untuk UA ini eh, kemarin udah sempat apa namanya mengaplikasiin kayak tagnya terus funnel-funnelnya itu udah diperbarui gitu. Jadi udah dimulai diupdate dan juga digunain gitu. Seperti itu Kak Ari.
besok lagi. Tari, maaf suaranya nggak masuk. Belum Oh, mau oke, oke. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih buat Sarah sudah menjelaskan progres seminggu ke belakang dan apa yang akan dikerjakan kurang lebih selama 1 minggu ke depan. Tadi untuk apa namanya rencana minggu ini ada 5 poin ya Sarah ya. Iya, Kak. Oke, mudah-mudahan bisa terlaksana semuanya dan jangan lupa update-nya juga setiap hari nanti ya. Oke, kita Siap, lanjut Kak. dulu Terima kasih. ke yang berikutnya, Teh Intan. Ya, Teh Intan, ya, karena masih baru ya kemarin, baru kurang lebih 3 hari bergabung di sini. Teh Intan nggak apa-apa, silakan bisa share aja selama 3 hari kemarin itu udah ngapain aja. Eh, apa mungkin ada yang ingin tanya, mungkin apa ada kendala yang dirasakan bingung dan lain sebagainya, perlu disampaikan aja ya. Oke, makasih Kak Ari. Jadi karena berhubung saya juga baru onboarding 3 hari ya, jadi yang saya pelajari itu paling memahami secara garis besar alur keseluruhan jobdesk dari sales spesialis tersebut, kemudian mempelajari tools ataupun website yang kedepannya digunakan sebagai sales spesialis, dan juga mencoba experience sebagai customer di brand sendiri maupun di brand kompetitor. Itu aja sih Kak Ari. Yang terakhir apa, Teh Intan boleh diulang, kurang dengar. Mencoba experience sebagai calon customer di brand sendiri maupun di kompetitor lain. Oh, oke, oke, oke. Ya. Oke, ada kendala mungkin yang selama ini dirasakan selama 3 hari belajar di sini? Sampai saat ini belum ada sih Kak Ari. Untuk penjelasan dari senior, dari Kak Sarah, dari Kak Ani juga udah cukup jelas ke saya seperti itu. Oke, oke, oke. Baik, baik. Terima kasih Intan ya. Untuk Terima eh, kasih. ya, oke cukup ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Intan. Oke, untuk divisi sales spesialis ya sudah kita cukupkan dulu. Kita lanjut ke berikutnya. Lanjut di divisi digital marketing ada Teh Putri. Boleh silakan bisa menjelaskan progresnya 1 minggu ke belakang apa saja yang sudah dikerjakan, kendalanya, dan untuk minggu ini mungkin ada apa untuk minggu ini apa yang akan mau dikerjakan, boleh di-share juga silakan. Ya, screen-nya udah muncul belum, Kak? Masih loading. Nah, jadi untuk seminggu ke belakang sebetulnya aku lebih fokus di setup akun mandiri karena sebelumnya udah mulai publikasi iklan buat Kota Bandung, dan setelah di-review sama Pak Dinar itu hasil trafficnya itu meningkat sampai udah ada transaksi purchasingnya. Jadi seminggu lalu mulai membuat akun pribadi untuk beriklannya masing-masing, jadi nggak gabung dengan Kang Rehan lagi. Jadi untuk seminggu ke belakang aku fokus di pembuatan akun Facebook, lalu juga uh, mempelajari cara membuat produk di order online dan cara membuat landing page di Berdu. Dan untuk seminggu ke depannya juga masih dioptimasi terkait dengan akun untuk beriklannya, lalu akan mulai membuat uh, landing page-nya sendiri sih Kak. Jadi fokusnya minggu minggu lalu sampai 1 minggu ke depan sih lebih ke setup akun untuk beriklan mandiri supaya trackingnya jadi lebih mudah. Dari update-nya.
Ada kendala, Putri, selama seminggu ke belakang? Sih sebenarnya belum ada, masih sambil lihat-lihat video di YouTube di Ecourse-nya sih Kak. Karena kan aku baru baru masuk gitu ke bagian berdunya, jadi masih nyobain tools-toolsnya sih Kak. Oke, oke. Oke, ada tambahan lagi, Putri? Sejauh ini cukup Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya, dari Teh Putri sudah cukup ya. Kita lanjut lagi sekarang, teman-teman, ke bagian keuangan. Ada Kang Hilman. Boleh silakan Kang Hilman dijelaskan progresnya 1 minggu ke belakang atau apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, sudah sejauh mana. Kemudian, apakah ada kendala, boleh di-share. Dan untuk minggu ini, apa yang mau dikerjakan juga boleh jelaskan, silakan. Baik, terima kasih Kak Ari atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya untuk share screen. Udah kelihatan belum ya? Ya, sudah muncul Kang Hilman, silakan. Ya. Baik. Untuk dari keuangan, baik, terima kasih. Untuk dari keuangan, minggu kemarin itu yang pertama hanya ada untuk update laporan absensi dari HRD untuk keperluan administrasi penggajian karyawan. Terus ada juga saya menonton untuk video materi e-course keuangan. Terus juga ada juga mengupdate data laporan keuangan 3 brand yaitu Academy Profit, Brand Ekspor Impor, dan juga Skor 26. Nah, untuk mungkin eh, untuk Januari ya karena belum saya selesai rekap karena tanggal 25 kemarin itu hari libur. Dan juga hari ini rencananya tuh tadi tuh ingin saya selesaikan untuk ngerekap pemasukan di tanggal 25, tetapi terhalang oleh eh, sedang mati lampu, jadinya PC-nya pun juga ikut mati. Tapi ini sedang saya usahakan melalui laptop. Untuk penutupan buku periode Januari itu yang belum ada datanya, hanya tinggal data biaya iklan, brand, brand ekspor impor, dan juga brand Academy Profit. Tapi itu sudah saya mintakan ke Bapak, jadi tinggal eh, nunggu aja datanya dari Bapak. Baik itu untuk minggu kemarin. Untuk minggu sekarang itu saya sedang persiapan untuk pembukuan di periode bulan Februari. Untuk detailnya sama saja itu memasukkan dan menginput pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama bulan Februari untuk ketiga brand nanti. Dan juga karena ini periode baru, saya juga nanti bakal lebih aktif lagi untuk pencocokan data antara data dari customer service yang masuk berapa dan juga data yang masuk dari mutasi. Gitu aja sih Kang. Terima kasih. Oke, baik, Kang Hilman, terima kasih untuk pemaparannya. Oke, selanjutnya boleh izinkan saya juga di sini share ya untuk apa yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan, khususnya minggu ke belakang. Saya Kang ya, saya mati dulu nih share Boleh ya, screen. Kang Hilman dimatiin dulu aja.
Halo, udah dimatiin Kang Hilman? Stop share. Sudah, Kang? Oke, udah ya. Di sini oke untuk weekly meeting. Udah muncul teman-teman ya? Sudah, Kang Oke, Ari. oke, ini kalau untuk saya khususnya untuk kontennya yang sudah sempatnya yang sudah sebelumnya sempat dikerjakan itu adalah pembuatan desain baru untuk konten iklan khususnya sekolah seller karena ada beberapa request ya dari teman-teman dari Kang Rehan dan juga Teh Putri. Kemudian mencoba untuk full penggunaan AI ChatGPT untuk pembuatan konten mulai dari ide dan produksinya. Kemudian di sini sudah ada beberapa contoh yang sebelumnya dikerjakan untuk beberapa desain konten iklan seperti ini dan kurang lebih ada beberapa yang juga sudah sempat di apa namanya dites ya untuk oleh tim digital marketing. Kemudian ini salah satu contoh dari konten hasil dari ChatGPT ya. Contohnya seperti ini dan kemungkinan ke depannya akan fokus ya untuk penggunaan AI ChatGPT ini dalam pembuatan konten supaya lebih memudahkan pekerjaan baik dalam pembuatan ide maupun produksinya supaya dari segi waktu itu lebih efisien ya. Ini beberapa contohnya teman-teman. Dan ini adalah prompt yang pernah yang sebelumnya digunakan ya dalam pembuatan kontennya. Kedepannya pasti akan banyak update lagi, banyak lagi em, ngetes-ngetes gitu ya. Cari yang mana yang paling oke, mana yang paling bagus hasilnya ketika di generate nanti gitu ya. Nah, ini untuk yang sebelumnya sudah dikerjakan. Kalau untuk kedepannya, seperti biasa, masih fokus kembali untuk beberapa pembuatan konten baru. Dan juga mungkin dari teman-teman nanti, khususnya tim digital marketing dan juga tim CS, kalau misalkan ada masukan gitu ya, untuk pembuatan ide konten yang dibutuhkan, boleh nanti di-share aja, komunikasi aja, diskusi aja, nanti kita sama-sama rumuskan untuk kedepannya seperti apa, begitu. Oke, dicukupkan dulu ya untuk penjelasan terkait dengan divisi konten ya. Udah semua ya teman-teman ya? Sudah Kang Ari. Udah semua. Boleh untuk selanjutnya Kang Yaser mungkin teman-teman kan sudah menjelaskan apa namanya, apa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya, progresnya sejauh mana, kendalanya apa, kemudian planning 1 minggu ini apa yang mau dikerjakan sudah dijelaskan. Boleh Kang Yaser mungkin sebagai HR ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup weekly meeting kita kali ini? Silakan. Baik, teman-teman, kalau dari saya sih mungkin cukup ya, teman-teman. Mungkin bisa closing statement kali ya, Kang Ari, atau Ya, gimana, boleh, Kang Ari? boleh. Ya, silakan Kang Yaser, boleh. Boleh. Mungkin dari HR sendiri sih, saya mungkin kita kalau misalkan ada kendala terkait HR, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya, teman-teman ya. Mungkin terkait untuk weekly meeting hari ini sih sudah cukup. Nanti tinggal kita improve untuk ke depannya bagaimana. Kalau dari saya sih sudah cukup, Kang Hari. Teman-teman, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Walaupun kita sekarang kondisinya lagi mati listrik, kita boleh dimanfaatkan aja sumber daya yang ada. Misalkan bisa pakai HP ataupun device yang lainnya ya, teman-teman. Dari saya cukup, Kang Hari. Teman-teman, bila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gemi baru masuk ya? Oh, boleh, boleh, Kang. Halo. Kang Gemi di ini. Ya udah, Hmm. Kang Gemi disingkat aja berhubung kita udah mau 30 menit apa namanya meetingnya. Boleh singkat aja dijelaskan progresnya apa yang sudah dikerjakan sebelumnya Kang Gemi. Kemudian apakah ada kendala dan apa planning untuk minggu ini boleh jelaskan singkat aja Kang Gemi silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf terlambat karena biasa ada kendala dari segi alat komunikasi yang belum benar-benar sampai hari ini. Untuk apa? Untuk progres meeting minggu ini, untuk progres kerjaan sih alhamdulillah nggak ada kendala, lancar untuk minggu
minggu kemarin dari segi apa ya persiapan event offline terutama ke depannya juga event-event online-nya sudah aman. Paling ada beberapa kebutuhan yang mungkin perlu dibelanjakan lagi ya. Kang Ari nanti saya list kebutuhan yang harus dibelanjakannya apa aja buat kebutuhan event event offline-nya. Lalu itu apa sebenarnya gini apa kan selama ini sosial media itu kosong ya nggak ada yang handle. Nah tadinya sih saya mau menawarkan diri buat ngisi sosial medianya brand, cuma saya butuh kepastian waktu dan SOP-nya aja biar nggak salah ngerjain sama SOP waktunya aja sampai jam berapa dan dimulai dari jam berapa itu aja sih paling. Terima kasih. Oke, Kang Gemi, terima kasih untuk penawarannya. Nanti dikomunikasiin dulu dengan owner ya. Ada lagi yang tambahkan Kang Gemi untuk infonya mungkin? Udah sih udah cukup segitu aja. Terima kasih Kang untuk waktunya. Terima kasih. Oke, baik, baik. Oke, udah semua teman-teman ya. Oke, tadi closing statement dari Pak Yasser juga sudah. Ini mungkin closing statement terakhir dari saya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya ya untuk Zoom Weekly Meeting kita di minggu ini. Dan mungkin nanti teman-teman laporannya boleh diupdate ya yang tadi dijelaskan. Mungkin ada yang kurang, nggak full pada saat kemarin terakhir pengiriman di Twist, boleh diupdate aja. Kemudian untuk kendala-kendala tadi yang sudah disampaikan, bisa dikomunikasikan lagi dengan pihak-pihak terkait ya, khususnya di sini Kang Yaser atau boleh ke saya juga, supaya nanti kita cari solusinya sama-sama. Kemudian untuk apa yang sudah direncanakan minggu ini, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar, teman-teman, tidak ada kekurangan, dan semuanya terselesaikan sebagai bentuk tanggung jawab teman-teman juga karena sudah memplanningkan itu sendiri gitu ya. Oke, selebihnya sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Em, Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.